Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang prima dan tentunya kemampuan untuk memaksimalkan ibadah hingga kita tuntaskan di hari ke-17 bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah ini. Ya, Masya Allah, tak terasa ya, kita sudah berada di tanggal 17 Ramadan. Berarti sudah 17 hari kita menunaikan puasa, diisi dengan ibadahnya sampai dengan hari ini. Tentu tidak ada harapan terbaik sampai dengan detik ini kecuali permohonan kita kepada Allah agar Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan dan mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan serta mengampuni dosa-dosa yang telah kita sesali dan telah kita tangisi itu. Hari ini akan menjadi spesial dalam pembahasan kita karena akan terkait erat dengan peristiwa yang sangat dahsyat yang banyak dibincangkan oleh para ulama, walaupun sebagian ada ikhtilaf tapi itu kecil ya, tidak menghilangkan esensi tentang kemuliaannya, yaitu peristiwa tentang nuzul Al-Quran. Baik, nuzul Al-Quran. InsyaAllah saya tuliskan dulu dalam bahasa Arabnya, kemudian seperti biasa kita coba analisis pemaknaannya supaya mendapatkan makna yang lebih lengkap dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nuzul berarti turun, secara singkatnya demikian. Ya. Di kosakata Al-Quran setidaknya ada dua kata ya yang menunjukkan makna turun. Ada habata ya, ada nazala, di nazala yanzilu nuzulan, kata nazala ya. Ada yang menggunakan kata habata, yahbitu, ha, ba, dan ta. Ini ya. Dua-duanya dimaknai dengan turun. Hanya secara singkat kita bisa bedakan. Jika habata itu bermakna turun secara fisikal untuk beraktivitas. Ya, jadi turun secara fisikal untuk beraktivitas, membangun aktivitas, membangun pekerjaan, ya, membangun kreasi dan seterusnya. Itu menggunakan kata habata. Dan menempat, ya, sifatnya menempat. Kita beri contoh, misal Nabi Adam alaihissalam yang beserta istri beliau tercinta ketika diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi memulai aktivitasnya sebagai khalifah. Ya, karena hikmah penciptaan manusia saat Adam pertama diciptakan, ya, di Quran surah ke-15 ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara, saat awal diciptakan diberikan fungsi untuk menjadi khalifah di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, ketika Allah infokan Rabbu Muhammad SAW kepada malaikat-malaikat pada saat itu dan sebagian kalangan jin bahwa Allah akan menugaskan khalifah yang beraktivitas di bumi, ya, fil ardi khalifah. Maka ketika setelah siap Adam alaihissalam, sebelumnya mendapatkan pelatihan di surga sementara sifatnya, ya, bersama istri tercinta, diperkenalkan nikmat-nikmat, diperkenalkan larangan yang harus ditinggalkan, diperkenalkan musuh abadinya yang berupa iblis menjelma menjadi setan. Ya, sudah tahu semuanya itu, sudah mengerti caranya, ya, kemudian sudah paham konsekuensi kalau mengikuti hukum Allah bagaimana, terpeleset karena godaan setan seperti apa, baru diperintahkan turun ke bumi. Ketika diperintahkan, kalimat yang menggunakan kata habata itu ditemukan diantaranya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf. Qul nahbitu minha jami'a. Ya, mulai saat ini kata Allah, turun Adam, Hawa, ya, kakek moyang, nenek moyang kita tercinta, turun kalian semua untuk mulai beraktivitas di bumi sebagai khalifah. Karena turunnya secara fisikal, Allah mintakan turun, dengan izin Allah diturunkan, secara fisiknya wujud di muka bumi, kemudian setelah itu beraktivitas, ya, mulai
menempuh perjalanan hidup sebagai seorang khalifah, hamba Allah, manusia sekaligus yang diberikan oleh Allah risalah untuk pribadinya. Karena itu disebut dengan nabi. Baik, ini habata. Berbeda dengan nazala tentunya. Ini tidak sama. Nazala sifatnya lebih umum. Ya, umum, keseluruhan yang sifatnya turun. Hanya kalau dalam konteks turunnya Al-Quran, maka bisa dibedakan secara spesifik dengan habata. Jadi bukan secara fisikal seperti tadi, bukan untuk beraktivitas, tapi lebih kepada diturunkan sebagai bimbingan kehidupan, sehingga dari bimbingan itu orang bisa mengambil manfaat, dan dari manfaat itulah kemudian dipraktikkan dalam kehidupan. Itu secara spesifik perbedaan antara nazala, ya, yang lebih umum dibandingkan dengan habata. Namun habata punya spesifik pemaknaan turun secara fisik beraktivitas, sedangkan ini mencakup makna umum, bisa secara fisik, bisa dalam konteks ini pemaknaan Al-Quran, yaitu turun bukan bentuk fisikal, tapi turun dalam bentuk pedoman, turun dalam bentuk bacaan yang tidak ditujukan bacaannya beraktivitas sendiri, tapi memberikan manfaat kepada kita supaya jadi pedoman untuk kita yang beraktivitas. Baik, nanti kita akan lihat paparan ini. Al-Quran, teman-teman sekalian, mesti kita bedakan dulu. Al-Quran, ada yang mengatakan ulama nama tersendiri, spesifik. Karena itu menggunakan alif lam, at-ta'rif, untuk menunjukkan spesifik yang ini bukan yang lain. Nah, jadi ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala spesifik, beda dengan firman-firman yang lain yang sebelumnya, ya, beda dengan karya-karya bacaan-bacaan makhluk yang tidak mungkin disamakan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beda kemuliaannya, beda keutamaannya. Karena itu disebutkan langsung dengan alif lam menunjuk spesifikasinya. Al-Quran menunjuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan beribadah saat kita membaca, berinteraksi dan mengamalkannya. Baik, teman-teman sekalian, ini Al-Quran. Ada yang menyebut juga dari kata qiraah, ya, akar kata utamanya al-qur'u atau qur'un, ya, berarti bunyi yang didengar. Jadi kalau terdengar bunyi, terdengar, nah dia itu qur'un. Kalau diaduk keluar itu qur'ah, ya. Nah, kalau sengaja diperdengarkan bisa Bismillahirrahmanirrahim, jadi qiraah, ya, jadi qiraah seperti ini. Baik, kalau kita terus perdengarkan tanpa bosan, berkali-kali tanpa henti, maka dirubah menjadi sifat mubalaghah, bentuk superlatif, dari qiraah menjadi Quran, seperti ghufran, ya. Baik, superlatif bentuknya, dibaca terus, baca terus tanpa henti. Hanya kalau kita ingin menunjuk yang ini bukan yang lain, keistimewaannya spesifik, beda dengan bacaan-bacaan biasa. Walaupun yang lain bisa dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, bisa bosan. Tapi yang ini tidak, dibaca berkali-kali, gak pernah bosan. Sifatnya spesifik, keutamaannya istimewa. Maka tunjukkan dengan alif lam untuk menunjuk perbedaannya. Al, ya, jadi ma'rifah. Yang ini bukan yang lain. Mirip-mirip dengan ini, tapi ini menunjuk kepada akar kata. Kalau yang ini nama tersendiri, ismun. Kalau yang ini musamma, terambil dari urutan-urutan akar katanya. Maka seakan-akan penamaan Al-Quran ingin memberikan pesan bahwa pertama, Al-Quran adalah firman yang mengandung mu'jizat, akan terus dibacakan tanpa bosan. Dan ini terbukti. Silakan Anda cek. Ya, orang Islam sampai sekarang berapa usianya? Dari sejak balik, bahkan sebelum balik dia sudah baca Al-Quran sehari 17 kali. Pasti itu. Kalau Anda baca sehari 16 kali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Ya, karena sehari kita sholat 17 rakaat, bukankah setiap rakaatnya Al-Fatihah dibaca? Siapa yang bosan baca Al-Fatihah sampai sekarang? Bukankah Al-Fatihah Al-Quran? Nggak ada orang bosan, nggak ada orang pusing baca Al-Fatihah. Yang ada sakit baca Al-Fatihah bisa sembuh. Karena itu disebut dengan Asy-Syafi, okay? Yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Sekarang kembalikan ke sini. Pokok bahasannya adalah jika kita kembalikan ke sini, maka yang disebut dengan Al-Quran kalau mengambil kepada
aspek suara, maka itu yang disebut bunyi atau suaranya, firman dalam bentuk bunyinya. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu suara, bunyi yang terdengar. Jadi yang dimaksud Al-Quran ketika dilafadzkan bunyinya. Kalau dituliskan, ya, kalau dituliskan dalam bentuk di antara dua jilid, isinya semua firman Allah Subhanahu wa taala dituliskan, tutup di antara dua jilid, maka dinamakan dengan mushaf namanya. Ya, mushaf. Jelas? Kalau kita baca dari awal sampai akhir, sempurna, susunannya sempurna, rapi, bagus, tidak ada aibnya, bunyinya bagus, maknanya sempurna, indah. Begitu diamalkan, bimbingannya jelas semuanya. Ya, runtutannya bagus, termasuk di mushafnya. Ya, tidak ada yang keliru. Satu titik bisa keliru, bisa ketahuan, salah, perbaiki. Sempurna dari awal sampai akhir. Susunannya yang sempurna itu, petunjuk yang jelasnya disebut dengan kitab namanya. Yang tersusun secara sempurna. Ya. Baik, karena itu Al-Quran sendiri disebut oleh Allah kesempurnaannya dengan Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Tulisannya disebut mushaf. Jika disertakan dengan terjemah makna umum, maka disebut tarjamah namanya. Tarjamah. Jika diterangkan secara detail, ini hukumnya, ini penjelasannya, ini keterangan nabinya, maka disebut dengan tafsir namanya. Tafsir. Ya, tafsir Al-Quran, tafsir yang menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disebutkan bacaannya, lafadznya, itu namanya Quran, bacaan. Jika tertuliskan, kemudian dihimpun, namanya mushaf. Tapi ingat, karena mushaf mengandung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berkomunikasi, ya, kemudian berinteraksi dengan mushaf. Saya katakan berkomunikasi karena para ulama kita saat baca mushaf pun itu seakan-akan sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan ayat itu sedang berbicara tentang dirinya, ditujukan kepada dirinya. Karena itu ulama dulu mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan jalur komunikasi sehingga terasa kenikmatannya. Nah, memperlakukan mushaf itu sama dengan menghormati Al-Quran, firmannya. Karena tertuang di dalamnya Al-Quran, maka secara umum ulama menyebutkan ini Al-Quran. Ya, yang dimaksud mushaf Al-Quran di dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih, mushaf Al-Quran. Ya, jelas ya? Jadi kadang-kadang disingkat dengan nama mushaf atau menyingkat dengan Al-Quran. Mana Al-Qurannya? Ini yang dimaksudkan mushaf. Hanya penghormatan kita terhadap mushaf dan perlakuan kita adalah penghormatan dan perlakuan terhadap Al-Quran. Maka jangan sembarangan dibawa misalnya mushaf ke toilet, mushaf ke tempat-tempat kotor dan sebagainya. Baik. Setelah paham ini, yang ingin saya terangkan begini. Yang ingin saya terangkan betapa tinggi diksi Al-Quran. Betapa tinggi diksi yang dipilih langsung untuk merangkai firman Allah yang sangat sempurna ini. Yang Allahu Akbar, kalau orang-orang orientalis menuduh ini buatan manusia, mustahil bisa seperti ini. Ya, mustahil. Pertama, dari sudut diksi, perhatikan baik-baik. Saya telah terangkan, kalau Al-Quran ini bunyinya, firmannya, kan? Dituliskan dalam bentuk tulisan, dihimpun, mushaf. Susunannya kitab, kan? Makna umum, terjemah, detailnya, tafsir. Perhatikan ketika Allah menyampaikan bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad firman itu, yang dipilih oleh Allah kalimatnya Al-Quran. Kapan diturunkan? Ramadan. Quran surah kedua ayat 185. Perhatikan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang sangat mulia itu, yang diwajibkan kita berpuasa, diturunkanlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika yang Allah katakan unzila fihil mushaf, maka bentuknya tulisan. Langsung. Ya? Ini yang saya ingin maksudkan. Jelas? Tapi ketika disampaikan Al-Quran, yang turun firmannya, ya, yang turun kalimat-kalimatnya, dan dahsyatnya kalimat itu bisa disimpan, dimasukkan dalam jiwa kita untuk dihafalkan, sehingga tanpa mushaf pun ini bisa dibawa dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Ke kantor bawa Quran, ya, ke kampus bawa Quran, mau tidur Quran hadir dalam jiwa, ya. Itulah keindahan ketika Allah menurunkan firman-Nya dengan bahasa Al-Quran. Satu. Namun bukan ini yang akan kita ulas dengan lebih dalam. Ini baru pemaknaan saja. Ya, dan tentunya akan lebih detail kalau waktu kita lebih panjang daripada ini. Yang ingin saya sampaikan adalah apa istimewanya Al-Quran ini.
sampai menjadi pembahasan yang sangat utama. Teman-teman sekalian, ada hal yang sangat luar biasa di balik turunnya Al-Quran ini yang akan kita bagi kepada dua bagian utama. Satu, tentang keistimewaan Al-Quran yang langsung diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking istimewa dan agungnya tidak diturunkan oleh Allah Al-Quran ini kecuali bersanding dengan semua hal yang juga istimewa. Mari kita lihat. Satu, dari segi waktu. Ya. Yang kedua, dari segi pilihan Rasul. Baik. Yang ketiga, kita turunkan dari segi pilihan malaikat, Rasul sama. Kita batasi dulu sampai di sini, ya. Atau kalau mau tambahkan dari segi keutamaan mukjizat yang terkait dengan pahala, ya. Jadi kalau dulu mukjizat para nabi, para rasul terkait menunjukkan kehebatan dan kebenarannya sebagai seorang rasul, buktinya mukjizat. Apa buktinya Anda rasul? Mukjizat. Apa mukjizatnya? Bagi Musa tongkat, ya, yang berubah jadi ular yang besar, bisa kemudian membelah lautan dan seterusnya. Nabi Isa punya mukjizat tersendiri. Ya, hanya apakah mukjizat itu saat bersamaan melahirkan pahala? Belum tentu. Apakah mukjizat itu saat bersamaan memberikan manfaat langsung kepada umat sampai hari kiamat? Belum tentu. Sekarang kita lihat Al-Quran. Dari segi waktu, Allah memilih waktu terbaik untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW saat diturunkan itu di bulan Ramadan. Ya, silahkan Anda cek teman-teman sekalian. Dari 12 bulan, setahun 12 bulan yang kita lalui, terutama bulan Hijriyah, ketika Al-Quran diturunkan dipilih bulan yang terbaik, bulannya bulan Ramadan. Di sana banyak pahala berlimpah seperti kita rasakan saat ini. Tenang kita menunaikan ibadah, ya, menyatu kita dalam ukhuwah Islamiyah, maghfirah kita dapatkan. Begitu turun Al-Quran dipilih bulan yang sangat baik. Allahu Akbar. Baik, dari segi waktu. Kedua, Rasul. Rasul yang dipilih pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Rasul biasa, tapi Rasul yang paling istimewa. Allah tidak memilih Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah tidak memilih sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak memilih kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, tapi yang dipilih Rasul yang paling utama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum Nabi Muhammad bahkan terlahir ke muka bumi, semua para Nabi dan Rasul diminta perjanjian oleh Allah. Ditampakkan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dan diambil perjanjian dengan semua Rasul, diambil perjanjian dengan semua Rasul untuk membaiat Nabi jikalau Nabi Muhammad kemudian terlahir di masa mereka, dan diminta untuk ikut syariat Muhammad SAW bahkan menolong dakwahnya. Itu diabadikan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-80, ya, paling kiri agak sedikit ke bawah, ya, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, ya, la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Ya, kata Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua nabi yang bertugas di muka bumi, ya, ketika diberikan kepada mereka kitab khusus, hikmah ilmu, ya, hikmah kebijakan, hikmah amal-amal soleh jadi teladan untuk umatnya, sampai diambil perjanjian ketika datang nanti satu orang Rasul yang spesial, seorang Rasul yang utama yang akan membenarkan risalah kalian, dan dia membawa syariat nanti, kata Allah, kalian harus beriman kepadanya, ikut syariatnya, tolong dia dalam dakwahnya. Apakah kalian mau menyaksikan itu? Komitmen dengan saya? Mereka berkata, kami berkomitmen ya Allah, kami bersaksi. Allah kemudian menyampaikan, fashhadu ana ma'akum minasyahidin, maka saksikan, aku menjadi saksi bagi komitmen kalian semua. Satu-satunya nabi yang belum terlahir ke bumi, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi dibuat komitmen oleh Allah untuk menolongnya, Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memberikan isyarat kemuliaannya, diabadikan di Al-Baqarah itu ayat 129. Nabi Isa alaihissalam memberikan isyarat kemuliaannya, diabadikan di surah As-Saff ayat ke-6 itu, dan seterusnya. Tidak ditunjuk untuk diberikan firman Al-Quran ini kecuali pada Rasul yang mulia. 3, kita belum selesai.
malaikat yang diutus untuk menurunkan Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian malaikat ditunjuk yang paling mulia, Jibril. Anda bayangkan, ketika Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril, naik pangkat Jibril menjadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Ya, setiap nabi, rasul di bumi punya rasul teman di langit. Rasul itu utusan Allah, malaikat diutus ya oleh Allah untuk bisa berinteraksi dengan nabi, meringankan tugasnya di bumi. Ya, setiap nabi punya teman malaikat sendiri. Nabi Musa temannya siapa? Malaikat maut. Ya, pada masa itu. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran, ditunjuk Jibril alaihissalam. Naik status langsung, ini Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Allahu Akbar. Naik pangkat kalimatnya Ruhul Amin. Karena itu ketika malam Al-Qadar itu tiba, malaikat yang lainnya disebutkan umum malaikat, yang ini spesifik roh. Allahu Akbar. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Turun para malaikat spesial dipimpin oleh Ruhul Amin. Ya, malaikat Jibril. Ya. Ini pemimpin para malaikat, naik status. Baik, ketika diturunkan ini menjadi mukjizat. Sebagian tadi telah saya sampaikan. Apa di antara mukjizatnya? Nggak usah tinggi-tinggi, ya. Orang baca Al-Qur'an nggak ada orang bosan. Silahkan cek sampai sekarang. Isinya terjaga dengan sempurna, maknanya begitu dalam, tak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya, Anda baca Al-Quran, teman-teman sekalian, 1, 2, 3, 4 baca novel bisa bosan, Al-Quran tidak. Cuma karena Quran ibadah, setan berperan. Makanya baca Al-Quran, baca novel-novel, baca majalah 3 jam bisa bertahan. Al-Quran 3 menit bisa ngantuk. Cuma gak pernah bosan. Jelas ya? Dalam luar biasa, mukjizatnya indah, berisi perkara-perkara yang bahkan belum pernah ditemukan manusia, baru disadari kemudian hari. Dan itu sudah terbukti pada saat ini. Tapi saya tidak ingin bicara yang itu. Saya ingin bicara semua mukjizat ini ternyata melahirkan pahala yang dahsyat untuk pembacanya. Tongkat Nabi Musa mungkin dipegang oleh Nabi Harun, belum tentu melahirkan pahala. Tapi Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, satu mukjizat yang sangat dahsyat, kita yang baca, kita mendapat pahalanya. Dan jika dibaca ini bersamaan dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya berlipat lebih dari 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam diturunkan Al-Quran itu, Allah bersamaan kita beribadah, baca Al-Quran, satu hurufnya bernilai 1000 bulan. Sama kurang lebih dengan 83 tahun. Ya, Qaf. Pas baca malam itu sama dengan baca Qaf 83 tahun. Qaf, 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 Qaf. Luar biasa. Jadi ini yang paling dahsyat dari Al-Quran, ketika diturunkan punya nilai keistimewaan yang tadi disebutkan. Nah sekarang yang ini saya maksudkan pengertian terbaliknya. Jika Al-Quran diiringi dengan segala keistimewaan ini saat diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, jika tidak ada maknanya, jika tidak ada perannya, maka mustahil mendapatkan semua fasilitas ini, semua keistimewaan ini. Ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting dalam Al-Quran. Dari peristiwa itu, dari sejak diturunkannya itu, saking pentingnya Allah memilih tokoh-tokoh istimewa, waktu istimewa, keadaan yang istimewa tentang turunnya. Maka yang penting kita gali, apa sesungguhnya fungsi utama dari Al-Quran itu, sehingga saking istimewanya Allah menunjuk dan memilih hal-hal yang paling istimewa saat Al-Quran ini menjadi mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mendapatkan itu kita akan coba hapus jenak dulu. Ya, Anda tarik nafas dalam hitungan kelima, baru kemudian kita tersambung kembali. Ya, Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Saya akan agak pelankan lagi supaya kita bisa lebih fokus. Teman-teman, tadi kita telah bicara tentang makna. Kemudian yang kedua tentang keistimewaan. Dan sekarang yang terakhir kita ingin bicara tentang fungsi Al-Quran. Saking istimewanya fungsi ini,
sampai Allah memilih perangkat yang paling spesial dalam turunnya Al-Quran. Apa fungsinya? Karena mustahil ada sesuatu yang istimewa tidak dilekatkan dengan fasilitas-fasilitas yang bagus. Bukankah kelas VIP atau VVIP tempat yang bagus, diiringi oleh orang-orang terbaik, dikawal dengan orang-orang yang paling spesial? Mustahil ada semua fasilitas itu kecuali menunjuk keutamaannya. Sekarang, apa fungsi Al-Quran yang paling utama? Yang dengan fungsi itu turun semua keistimewaan tadi. Kita lihat uraian ini Quran surah kedua ayat 185. Kita teruskan, dan ini paketnya satu kesatuan dengan paket Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu yang kita diwajibkan puasa pada saat itu, diturunkanlah Al-Quran. Ayatnya belum selesai. Hudal linnas. Adapun fungsi dari turunnya Al-Quran itu kata Allah, hudal linnas. Hudal linnas. Sebagai pedoman hidup untuk semua manusia tanpa kecuali sejak ia diturunkan. Dari sejak periode Nabi SAW sampai kehidupan berakhir. Ya, siapa yang ingin hidupnya mendapatkan petunjuk pedoman langsung dari pencipta kehidupan, maka sumbernya ditemukan dalam Al-Quran. Hudan itu maknanya bisa luas. Kalau teman-teman ikuti kajian tafsir kami di mingguan, ya, setiap malam Jumat itu pekanan, ya, Anda bisa membahas dengan tuntas dan menyimak itu semua. Ini bisa berarti petunjuk yang memudahkan pada sesuatu. Ini bisa berarti jalan menuju kesuksesan. Ini bisa berarti pedoman untuk meningkatkan motivasi dalam ibadah. Ya. Ini bisa berarti kemudahan yang dihadirkan saat kita ingin mengatasi kesulitan. Kita bisa katakan solusi dari setiap persoalan. Demikian diantara makna-makna terkait dengan hudan. Petunjuk, sukses, motivasi meningkatkan ibadah, solusi dari setiap persoalan. Jadi secara singkat, ternyata isi Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan bacaan biasa. Walaupun memang kita diminta untuk membaca, karena untuk tahu isi sebuah pedoman, isi sebuah petunjuk, mustahil kalau nggak baca. Anda beli kulkas, ingin tahu bagaimana cara mengoperasikannya, bukankah Anda lihat petunjuknya, pedomannya? Kalau Anda nggak bisa baca, Anda nggak bisa operasikan kulkasnya. Anda nggak bisa operasikan dan nggak bisa ketahui apa fungsinya. Karena itu Anda belajar baca dulu, sudah bisa baca, bukan bacaannya yang utama. Yang utama itu memahami petunjuknya. Hanya karena ini Al-Quran punya keistimewaan, tadi saya sampaikan, baca pun dapat pahala. Hanya bukan itu saja yang kita kejar. Yang kita kejar bagaimana pahala itu bertransformasi pula jadi sebuah manfaat yang kita rasakan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Itulah yang paling utama kata Al-Quran. Ternyata isi Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan sekedar ingin dibaca, walaupun ada pahala di situ. Tapi yang harus kita lakukan, ini nih isi hidup kita ada di sini. Petunjuknya di sini. Yang harus kita kerjakan, keluarkan petunjuk itu, bawa dalam kehidupan kita. Ya, ketika punya masalah ini, solusinya apa? Dan kalau kita teliti dengan baik, Allahu Akbar, semua ada di Quran. Jadi sebelum lahir sampai kita wafat, sampai kembali kepada Allah, semua petunjuknya komplit. Bahkan pernah saya bacakan dulu di kesempatan yang lalu-lalu, ya, semenjak dalam kandungan ibunda kita, bagaimana kita ingin tahu keadaannya, ya, dijelaskan bisa di Quran surah ke-22 ayat yang ke-5, ya, sampai usia 4 bulan kandungan terjadi komitmen dengan Allah di Quran surah ke-7 ayat 172. Kemudian berdoa, ya, masa-masa menjelang persalinan di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, bagaimana tugasnya untuk bisa ibu fokus kepada ASI, berapa lama diberikan, ayah fokusnya apa di Quran surah kedua ayat 233, ya, sampai menjelang dini, yang menjelang balik diberikan pendidikan utama dari sejak awal, Quran surah ke-31 misalnya, kan, dari ayat ke-13 sampai dengan 19. Kemudian sampai mulai dewasa, dia mulai berkelana, pergi misalnya untuk mencari tempat-tempat dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan orang tapi tetap menjaga ketakwaan.
Ada Quran surah ke-49, kan ayat ke-13. Kemudian dia mulai belajar dengan serius, harus paham isinya. Quran surah ke-9 ayat 122. Ya. Kemudian dia mulai belajar, dia tambahkan, ingin imannya semakin meningkat, ilmunya juga kuat, ya. Maka bisa dibuka Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Setelah itu mulai tiba masanya, mulai senang dengan pasangan hidup, ya, ingin menikah. Jangan kebanyakan Anda bertindak yang tidak tepat. Kalau berani Anda lamar. Kemudian cara melamarnya, berikan yang terbaik. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Kemudian menikah, turun bimbingan Quran surah ke-30 ayat 21. Sampai berumah tangga, belajar dulu. Ini tugas suami, ini tugas istri, supaya paham apa persoalan yang akan dihadapi. Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Bahkan diurutkan di situ bagaimana kehidupan rumah tangga. Mungkin akan ada masalah begini, miskomunikasi, persoalan dengan mertua, persoalan macam-macam. Ya, sampai ke persoalan yang sulit dihadapi sendiri, mesti dihadapi dengan orang ketiga sebagai bahan konsultasi. Ada di Quran surah ke-4 ayat 35-nya. Setelah itu tugas suami dibagi untuk bekerja. Ini kamu yang cari nafkah. Ada yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin agak spesial, Quran surah kedua ayat 172. Kalau lebih spesial lagi, Quran surah ke-7 ayat 96. Hanya dalam persaingan itu terkadang ada hal yang tidak normal. Mesti Anda berlindung kepada Allah, rajin tahajud supaya diberikan solusi, ya, dijauhkan dari orang-orang yang mengganggu. Turun Quran surah ke-17, ya, dari ayat 79 sampai dengan 82-nya. Kemudian dari situ, kalau ada orang-orang sangat Islam, sangat kuat, kadang-kadang Anda misalnya dijahili orang, ya, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, pakai zikirnya Nabi Yunus alaihissalam di Quran surah ke-21 itu ayat 87 sampai dengan 88. Ya, istri juga demikian di rumah. Kadang-kadang merawat anak tidak mudah. Ada yang berkata, ada yang begini, ada yang begitu. Maka turun Quran surah ke-17, ya, ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kadang-kadang sakit. Ya, sakitnya kalau lemah biasa Quran surah 26 ayat 80. Kalau sakitnya kata dokter ini mustahil, nggak bisa nih. Ya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amalkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Ada yang sudah berumah tangga tapi belum ada tanda-tanda, misalnya dikaruniai keturunan, mohon sama Allah jangan putus asa. Bahkan disebutkan langsung doanya di Quran 19, ya, surah 19 Maryam, dari ayat keduanya sampai ayat ke-15 sampai ada keturunannya. Ya, amalannya dikerjakan dalam sholat, boleh. Bimbingannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Sampai usia 40 tahun sukses. Jangan lupa bakti pada kedua orang tua. Ya, ada bimbingan di Quran surah 46 ayat ke-15. Kalau harta sedang cukup banyak, bagus, di situ Anda keluarkan untuk bisa berzakat. Ya, turunannya di Quran surah ke-9 ayat 103. Kemudian diperintahkan diberikan ke dalam 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Tambah dengan infak, Quran surah kedua ayat 215. Ya, supaya apa? Ketika Anda bersyukur, maka kemudian Allah akan bertambahkan lagi nikmatnya. Tambah. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kemudian teman-teman sekalian, kalau sedang ditimpa oleh persoalan, dipetakan langsung oleh Allah. Nih, bisa kecil, bisa menengah, bisa besar. Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Bahkan solusinya diturunkan lagi Quran surah ketiga ayat 142, dan diminta kita bersabar menghadapinya. Sampai kita menjelang sepuh. Jangan merasa hidup selamanya. Pasti akan tiba datang maut menjemput kita untuk pulang. Quran surah ketiga ayat 185, bagaimana caranya pulang dengan tenang. Yang bawa maut namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Sampai kemudian diminta kita supaya pulang dengan tenang, panggilannya enak, pulangnya nyaman, dalam keadaan yang teduh. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Sampai sebelum tiba di alam kubur pun dibuka situasi alam kuburnya kalau orang beramal soleh. Quran surah ke-3 misalnya Ali Imran ayat 169 sampai 172. Ya, secara singkat sampai kiamat terjadi, turun surahnya surah kiamat. Al-Qiyamah, ya, surah ke-75. Sampai hari hisab pun, sampai surganya dipresentasikan. Surga untuk orang-orang yang soleh, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selevel dengan orang-orang yang jujur, bertemu dengan para syuhada. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ya, surga yang di taman surga. Quran surah ke-51, amalannya ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Ya, Quran yang menyampaikan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi. Ada di Quran surah ketiga, amalannya ayat 133 sampai 134. Sampai surga yang dibilang standar, tapi kenikmatannya luar biasa. Quran surah kedua, ayat ke-25. Ada semua. Itu baru saya sebutkan yang surga-surga. Yang gak serius, neraka. Ya, orang munafik, orang-orang ingkar, masuk neraka. Yang tinggi, jahanam. Quran surah keempat, ayat 140. Yang biasa aja, itu ketika dicelupkan, sekali celup, angkat, hancur semua. Ya, satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Quran surah keempat, ayat 56. Ada semua. Jadi Quran itu solusi.
Quran itu inspirasi. Quran itu sumber, bukan sekedar hukum, tapi jalan menuju kesuksesan, jalan menuju kebahagiaan, solusi dari setiap persoalan. Ini yang menjadikan Allah memberikan gambaran kepada kita supaya kita nggak ada ragu lagi. Dulu di sini ada Romawi, teman-teman, sudah maju. Di sini Persia, maju pula. Ya, di sini Bizantium, di sini Kekaisaran Romawi. Dua-duanya maju. Tengah-tengahnya tempat yang tenggelam, jahiliyah. Keburukan kumpul di sini, peradaban jangan diharapkan, ilmu pengetahuan tenggelam, anarkisme sangat bertebaran, semua puncak titik nadirnya, bahkan di bawah itu. Saya katakan sekali lagi, Allah tidak menurunkan tongkat Nabi Musa atau mukjizat dahsyat Nabi Isa untuk mengobati dan mengungguli Romawi Persia. Tapi Allah menurunkan Al-Quran untuk mengangkat jahiliyah, bertransformasi, berubah menjadi khairu ummah. Tiba-tiba dengan Al-Quran mereka jadi umat yang bisa mengalahkan Romawi, mengungguli Persia. Tumbuh bikin peradaban. Biasanya peradabannya itu disebutkan dengan peradaban daerah, kota, tempat. Ya kan? Yunani, peradaban Yunani. Mesir, peradaban Mesir. Peradaban Mesir kuno, Yunani, Babilonia. Tapi ini menarik. Bukankah yang punya peradaban dulu dari Arab, tapi nggak pernah ada sampai sekarang peradaban Arab? Yang ada peradaban Islam. Peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Irak, peradaban Islam di wilayah Arab, Persia, dan sebagainya. Dari mana sumbernya? Al-Quran. Maka dari itu, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memosisikan Al-Quran bukan sekadar bacaan biasa, tapi sebagai pedoman hidup kita. Cara menurutkannya secara singkat, keluarkan sesuai dengan passion dan kebutuhan kita. Yang paling pokok apa? Maaf sekali, kita sebagai seorang ayah, ada seorang ibu, ada anak-anak. Kenapa dari sekarang tidak kita turunkan untuk tilawah, persiapan i'tikaf misalnya, ayat-ayat yang berhubungan dengan tugas ayah, tugas suami, kewajiban, haknya. Kemudian ayat-ayat tentang istri, tilawah, renungkan dan coba amalkan. Pasti akan terasa perbedaannya dalam kehidupan. Ayat-ayat tentang anak, apa kewajibannya, apa haknya. Kemudian praktikkan, pasti akan terasa kenikmatannya. Ayat-ayat lain lagi, keluarkan semuanya, gali dengan baik. Ya, tentang pekerjaan, tentang rezeki, tentang ini, tentang itu. Mungkin masalah kita ini belum pernah tuntas, padahal benar sudah berlimpah. Bukan karena kita kurang hebat, kita kurang belajar petunjuk dari yang tepat. Maka dari itu, saya mengajak pada diri saya dan kita semua, mari kita gunakan ya hari-hari yang tersisa dari Ramadan kita yang sangat kita cintai, yang sangat kita dambakan ini, yang sangat kita tunggu-tunggu dari dulu untuk mengefektifkan interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga para ulama menyebut bulan ini dengan bulan Al-Quran. Jadikan sisanya untuk mengeluarkan petunjuk-petunjuk ini setidaknya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian praktekkan dan pasti akan terasa bedanya, bedakan rasanya, dan Anda akan rasakan bagaimana perbedaannya dengan hari-hari sebelumnya. Jadi poinnya. Nah, ada yang paling menarik dengan turunnya Al-Quran ini. Jika kita mampu mengoptimalkan itu semua, maka saat bersamaan kita bisa mendapatkan kemuliaan lebih daripada 1000 bulan. Kapan waktunya? Seperti apa peristiwanya? Bagaimana kaitannya dengan proses nuzul Al-Quran? Apakah turun sekaligus pada Nabi? Atau turun berangsur-angsur? Apa yang disebut nuzul Al-Quran? Apa kaitan dengan yang istimewa tadi? Insya Allah itu akan kita uraikan dalam edisi Aku Suka esok hari di hari ke-18 Ramadan 1441 Hijrah. Saya kira ini yang bisa disampaikan menjelang kita berbuka. Semoga Allah menerima siam kita dan seluruh ibadah kita, dan melembutkan hati kita untuk bertobat di hadapan Allah dan meningkatkan amal saleh sebelum berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.